Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 12 Kelompok 2 peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yang beranggotakan Alfi Syahrina AMD RO, Nur Fajri Muhammad AMD, Reni Jayanti Anggraini AMD KEP, Ayesa Januar Nanda Pratiwi AMD KES, dan Didit Pramono AMD RAT akan mempresentasikan tugas agenda 3 mengenai Wall of Government, desain dan mind mapping serta implementasi Wall of Government era transformasi digital. Wall of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dalam pelayanan publik terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan beberapa bentuk dokumen resmi seperti KTP, status kewarganegaraan, dan izin usaha. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelayanan barang. Jenis pelayanan ini adalah pelayanan yang menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat seperti air, listrik, pengadaan jaringan telepon, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan ini adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan publik yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam, yang akan saya uraikan masing-masing seperti berikut ini. 1. Pola pelayanan teknis fungsional merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan satu pintu ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan wall of government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang terakhir, pola pelayanan elektronik merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan Wall of Government di tataran praktek antara lain. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan world of government, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan world of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mengapa perlu world of government dan apa pentingnya world of government? Pertama, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, ego sektoral dari kompetisi antar sektor. Dalam konteks kesatuan pembangunan dan negara, hal ini jelas merugikan, karena penguatan sektoral tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Lalu, bagaimana cara melaksanakan world of government? Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Keempat, kolaborasi, koordinasi, serta sinergitas. Contoh implementasi whole of government dalam pelayanan publik di Kota Banjarmasin diantaranya adalah: yang pertama, WiFi Trustbin. WiFi Trustbin ini bisa memberikan akses WiFi gratis bagi siapa saja yang membuang sampah di tong sampah tersebut. Trustbin ini secara otomatis memeriksa sampah yang ada di dalamnya setiap 15 menit sekali. Jadi apabila sudah penuh, maka Trustbin ini akan terkunci otomatis lalu mengirimkan pemberitahuan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin. Yang kedua ada Public Safety Center 119, adalah inovasi baru layanan penanganan cepat kegawat daruratan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Dengan kode akses 119, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawat daruratan bisa langsung dijemput dengan ambulan. Yang ketiga ada Plaza Smart City yang disediakan pemerintah Kota Banjarmasin sebagai working space bagi masyarakat umum yang ingin menggunakan fasilitas seperti komputer, ruang rapat, dan ruang diskusi. Untuk menggunakannya harus melakukan pendaftaran di website BPSC Banjarmasin Kota terlebih dahulu. Yang keempat ada Palui Banjarmasin atau aplikasi pelayanan administrasi kelurahan terintegritas. Itu adalah aplikasi untuk pengurusan administrasi secara online dengan database di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin. Yang kelima ada Banjarmasin Common Center, adalah sarana oleh pemerintah kota Banjarmasin dalam pelayanan publik yang menyediakan berbagai informasi di lingkup pemerintahan. Di ruang BCC ini terdapat CCTV yang memantau setiap titik kota dan masyarakat juga bisa mengaksesnya di website CCTV Banjarmasin Kota. Lalu yang terakhir ada aplikasi siap atau sistem informasi aplikasi perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana proses pendaftaran perizinan bisa secara online diakses pada website. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur barcode untuk pencetakan SK izin dan e-tanda tangan.